Selamat pagi. Kita ketemu lagi ya di acara Selamat Pagi. Nah, selamat pagi, bukan selamat pagi Indonesia, selamat pagi untuk channel ini ya. Nah, kemarin saya sudah menetapkan ya, sekarang kita sudah diskusi mengenai KKIR ya, koalisi kebangkitan Indonesia Indonesia Raya ya. Nah, sekarang saya bilang sama teman-teman ini, kita sekarang akan bicara tentang KIB ya, tadi koalisi yang satunya. Tapi mereka mengatakan, Pak, yang lagi ngetop apa ini di Jahapos. Aduh, saya harus lari pulang mengambil Jahapos yang saya terima pagi hari ini ya. Kemudian saya buka Jahapos ini, tadinya saya ya tidak tadi ini kita melihat ini Jahapos yang kemarin ini ada mengenai kecelakaan bus ya. Kemudian di sini kita lihat adalah topiknya agak berbeda. Di sini ditulis ya, ada Ganjar dan Anies turun ke Jember, tapi tidak ini yang saya ambil, tapi yang ini saya ambil ya, bukan saya yang ambil, tapi teman-teman yang mengambil ini. Jadi mereka mengatakan, ini topik yang pas ini ya. Pada waktu sore hari saya katakan, oke, kita diskusi sebentar malam tentang ini ya, tentang ikut tanggapi soal istana untuk pertemuan parpol ya. Ini saya bacakan dulu ya. Ini yang memberikan itu Anas Urbaningrum ya. Ya, saya tidak mau ini pilihan teman-teman ya. Saya tidak mau mengomentari mengenai beliaunya ini siapa ya. Ya, tapi di sini dikatakan ya rupanya dia termasuk oposan dari Partai Demokrat ya. Ya karena pengalaman yang lalu yang mungkin menurut dia tidak enak dan tidak adil. Tapi saya tidak komentar mengenai itu ya. Dia katakan di sini adalah Anas Urbaningrum bersuara terkait perilaku bekas partainya ya, Partai Demokrat. Suara itu menyangkut polemik penggunaan istana sebagai lokasi pembicaraan koalisi ya. Koalisi pasca Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah ketua umum partai ya. Saya bacakan dulu aja ya. Banyak yang bertanya ke saya, apakah dulu waktu periode SBY ya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah ada pertemuan partai koalisi di sana, di istana katanya. Kemudian jawaban, ya jelas pernah, berapa kali. Itu ngomongnya, ini saya tidak tahu ya, karena beliaunya ini oposan mungkin ya, tapi saya kira ini ya referensi ya, beliaunya orang tadinya ketua Partai Demokrat ya. Kondisinya pun ya, lanjut Anas, tidak jauh berbeda. Saat itu SBY juga pernah tidak mengundang salah satu partai pendukungnya, yakni PKS. PKS tidak diundang waktu itu ya. Ya, suasana dan materi pembukaan tentu tidak saya ceritakan pada kesempatan ini katanya ya. Ya menurut Anas, Presiden mengumpulkan partai pendukung di istana merupakan hal yang wajar, gitu ya. Sebab secara tidak langsung istana menjadi kantor presiden ya. Istana adalah kantor presiden yang memimpin koalisi dari pemerintahan tersebut ya. Ya, kita lihat ini adalah reaksi Anas ya, di mana Demokrat mengkritik Jokowi yang membicarakan politik praktis di istana ya. Hal ini dinilai tidak etis mengingat istana sebagai unsur negara dan bukan milik kelompok tertentu ya. Nah, yang kritik ini adalah ex-bosnya Anas ya. Ya artinya secara umum oleh Partai Demokrat. Ya. Seperti ini di Jahapos ya, sebelum ini saya juga ada baca Jokowi ungkap ya, isi diskusi ketua parpol. Ya, di sini di dalam ini ya, ketika saya baca Pak Jokowi juga memberikan penjelasan mengapa tidak mengundang Partai Nasdem
ya, padahal katanya Partai Nasdem itu juga adalah partai koalisi, gitu ya. Nah, baik, ini saya buka dulu, ya, supaya saya tidak berulang-ulang membuka mengenai referensi-referensinya, ya. Ya, baik, saya dulu ya, saya mencari topiknya dulu, ya. Baik, pada saat yang lalu, ya, kita sudah berdiskusi mengenai diskusi kita ini tidak ya. Saya berharap pada teman-teman jangan kita memberikan opini, ya. Artinya opini itu bisa sangat subjektif, ya. Jadi artinya mereka misalnya suka pada satu kandidat, ya, mereka masih menjelekkan kandidat yang lain, ya. Itu yang saya katakan pada mereka. Nah, yang kita anukan sekarang adalah mengumpulkan, jadi kita merekap, ya. Jadi rekap berita-berita yang ada, ya. Terus saya berharap bahwa dengan kedewasaan kita bisa mengambil kesimpulan yang tepat, ya. Jadi kalau Anda ingin misalkan terbawa ke misalnya kelompok lain silahkan, ya. Tapi di sini kita mengumpulkan, jadi artinya merekap, ya, rekapitulasi, ya. Baik. Pada waktu Pak Prabowo ya ketemu Pak JK, ya, di sini yang jadi topik, ya, dari yang kemarin malam, ya, itu teman-teman mengatakan Pak Yusuf Kalla itu kok kok komentar tentang Jokowi itu terlalu cawe-cawe, ya, iya gitu ya. Jadi artinya kemudian Jokowi juga usul untuk KPP, ya, koalisinya Anies Baswedan untuk mengambil wakil presiden dari Jawa Timur, gitu ya. Nah, itu terus yang lain lagi adalah dia pada waktu bertemu dengan siapa ya, saya lupa ya, bahwa dia mengatakan bahwa saya sudah tidak banyak aktif di Golkar, artinya tidak memberikan komentar, ya. Jadi kesan saya bahwa beliaunya sudah merasa bahwa beliau sudah sepuh, sudah biarkan yang muda-muda, ya. Nah, tetapi ini yang menjadi masalah, ya, teman-teman kita katanya nggak mau komentar, saya sudah tidak aktif, tapi kok komentar mengenai wakil presiden untuk Anies Baswedan, gitu ya. Ya, kemudian ada lagi komentar, ya, oh ya, saya perlu sampaikan lagi, tadi malam, ya, yang berkumpul salah satunya itu adalah bekas mahasiswa saya, bimbingan saya S2, ya. Si orang ini melihat, ya, postingan dan mendengar dari tetangganya, kebetulan dia sama-sama dari kota di kota saya ini tinggal, ya. Kemudian bilang, oh ini saya boleh ikut enggak, ya, gitu ya. Kemudian dia WA saya, kata silakan, ya. Kemudian pada waktu ketemu saya jelaskan, ya, kita di sini bukan membahas terus membuat opini terus menentang, kita mendukung sampai tidak, saya katakan, tapi kita melihat perkembangan khususnya untuk pemilu, ya, pemilu 2024, ya. Dan kemudian oh ya, saya pengen juga, ya, supaya ingin mengerti juga, ya. Nah, dari ini, ya, dari komentar Pak Anas berbanding room, kemudian Pak JK mengatakan tidak boleh, sebaiknya tidak cawe-cawe dan sebagainya, itu berkembang, ya. Ini contohnya di sini, ya. Pada waktu pertemuan Pak Prabowo dengan Yusuf Kalla, ya, beliau mengatakan saya memang mendekat dengan Pak Prabowo, ya. Jadi kira semua kenal semua, ya, dekat atau tidak saya tidak tahu, ya, tapi mungkin itu suatu pernyataan bahwa dia teman baik, ya. Nah, Pak Yusuf Kalla itu karena merasa dekat dengan Pak Prabowo, ia mengatakan, ya, bahwa ia mengatakan dia memiliki mentor yang sama, ya, yaitu Panglima ABRI dulu, ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dalam hal ini Jenderal TNI Andi
Muhammad Yusuf. Oh, ini hebat ini ya. Saya lupa ya, saya pernah ada usaha pembunuhannya di di Pinrang. Ingat saya ini. Ya, tadi beliaunya sangat terkenal ya. Dia katakan kita dekat, ya mentor kita sama ya. Kemudian saya memang dekat dengan beliau. Kami janjian semenjak 2 bulan yang lalu. Ya, cuman silaturahmi lah, katanya. Ya, Pak Prabowo dengan Yusuf Kala. Namun ia kemarin tidak menyinggung soal kemungkinan kerjasama antara Partai Gerindra dan Partai Golkar. Ya, Pak Prabowo Gerindra, Pak ini Golkar. Saya tidak singgung. Saya kan di luar suatu konteks politik. Ya. Jadi tidak membahas masalah begitu. Ya, dikatakan di sini saya sudah tidak aktif lagi lah memberikan komentar di bukan ya. Saya sudah tidak terlibat aktif dalam politik internal Golkar, ya, sehingga ia enggan mengomentari lebih jauh soal situasi politik saat ini. Nah itu, ini disampaikan oleh salah satu teman saya lupa dia bekerja di mana ya. Kalau nggak salah dia bekerja di salah satu toko di kota ini, ya, yang menjual oleh-oleh, ya, kota wisata di sini, ya. Waktu bertemu Pak Prabowo juga mengaku tidak singgung kemungkinan kerjasama Golkar dan Gerindra, ya. Sebabnya Prabowo tidak diusung, sebabnya Prabowo telah diusung oleh Gerindra, ya. Nama Prabowo sendiri sempat diwacanakan untuk berpasangan dengan Gubernur Jawa Tengah, ya. Nah ini ya yang saya katakan, ini ada ini suatu calon ini lagi, tapi saya tidak berani singgung, ya. Sehingga kemarin pada waktu wakil-wakil saya tidak memasukkan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sudah masuk di dalam suatu koalisi, ya, KKIR, KKIR ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Oh iya betul, ya. Nah, saya tidak berani, ya. Kemudian hal yang sama dialami koalisi Indonesia Bersatu, koalisi yang diinisiasi Golkar, ya. Nah, ini yang tadi saya katakan ingin saya itu kan, tapi teman-teman mengatakan sudahlah jangan. Nah ini artikel ini, ya, kita baca itu sebagai pernyataan bahwa Pak Yusuf Kala itu sudah tidak banyak cawe-cawe memberikan komentar di Golkar. Nah itulah yang menyebabkan, kenapa kok dia memberikan komentar untuk koalisi KPP, gitu ya. Nah, ini hanya catatan, ya, saya tidak ingin meskipun kemarin ada komentar, ada opini, saya katakan saya tidak akan masukkan ini, ya. Pak, kenapa? Karena kita netral, bukan, ya. Kita masing-masing mempunyai pendapat, ya, tetapi sekarang ini kita hanya mengumpulkan, merangkum. Dari rangkuman ini nanti Anda ambil kesimpulannya sendiri, ya. Tadi supaya Anda nanti bisa tahu yang Anda pilih berdasarkan rangkuman tersebut, ya. Kemudian sebentar ya, ini ada, ya, dikatakan oleh Pak Yusuf Kala, ya, dia kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, ya, Ahmad Ali mengklaim, ya, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyodorkan kriteria calon presiden kepada Anies Baswedan. Nah ini yang kemarin didiskusikan, kok begini Pak? Saya katakan ini politik, ya, jadi artinya pernah ada seorang politisi mengatakan saya memilih presiden pilihan suatu partai, tapi saya tidak memilih partai tersebut. Nah gitu ya. Nah ini tadi katanya sudah tidak, ya sepintas mungkin kita salah, ya. Dia mengatakan tidak berkomentar di Golkar, bukan berarti dia sudah tidak berkomentar tentang politik, gitu ya. Nah, ternyata dia mengusulkan untuk calon wakil presidennya si Pak Anies, ya, Anies Rashid Baswedan. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah di sini katakan, ya, ini ada Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, ya, dia mengatakan, Pak Yusuf Kala mempertimbangkan sosok-sosok bakal cawapres yang dapat mengisi lumbung suara Anies.
Ya. Tapi ada yang mengatakan, loh dia orang Golkar kok memberikan itu, tidak boleh ya komentar. Silahkan, ya dia memberikan masukan, ya dia memberikan masukan sebaiknya dari luar itu ya, karena Pak Yusuf Kalla akui usul nama capres untuk Anies ya. Pada beberapa kali diskusi beliau kecenderungannya adalah memang memilih wakil yang bisa mengisi kekosongan di wilayah-wilayah di mana Mas Anies ya istilahnya ya itu lemah suaranya, jadi tidak punya suara di sana ya. Katakanlah ya, kita tidak bisa tutupi bahwa hari ini Mas Anies itu di Jawa Tengah, Jawa Timur itu lemah dalam arti mungkin kurang terkenal, saya nggak tahu ya maksudnya. Jadi kalau elektabilitasnya rendah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu sebabnya dengan baik hati Pak Yusuf Kalla ia mengusulkan, kalau kamu pengen menang kamu harus bisa mengambil orang dari Jawa Timur khususnya, seperti itu ya. Ya kan gini, kalau orang ingin menang kan Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan penduduknya banyak sekali ya. Kok kamu bisa menangkan itu, kamu bisa menang ya, gitu. Oke, sekarang kita lihat artikel selanjutnya ya. Di sini adalah ini lain lagi ya, judulnya Yusuf Kalla membantah ya pernah mengusulkan tokoh dari Jawa Timur untuk jadi cawapres Anies Rashid Baswedan ya. Kemudian dikatakan Wakil Presiden ke-10 ke-12 Yusuf Kalla telah mengusulkan tokoh dari Jawa Timur sebagai calon wakil presiden ya, bagi Anies. Tidak begitu ya. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti dari tokoh dari ya. Kata juga Yusuf Kalla setelah acara buka bersama yang digelar Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta ya. Ini yang membawa ini ya, saya katakan catatan ini tolong disimpan ya, nanti sebagai referensi. Ini adalah, saya katakan bekas bimbingan saya S2 ya. Terus saya katakan bahwa cawapres itu kewenangan dari Anies Baswedan ya. Tapi ada yang mengatakan, kan dia mengusulkan, saya katakan oke, jadikan catatan ya, tidak perlu, silahkan berikan komentar. Tapi saya tidak akan masukkan dari postingan saya ya. Baik, ya itu kita lihat artikel selanjutnya. Ini rangkuman ya, tadi saya tidak terlalu lama-lama tapi agak cepat sedikit ya. Nah sini ya, Demokrat kritik keras Jokowi undang Ketua Umum Parpol ke istana ya. Kemudian ada yang mengatakan dulu malah SBY malah menggelar nikahan kedua anaknya di istana. Nah ini saya tidak tahu kenapa memberikan seperti ya. Ya jika dikatakan ya, ini dari Tribun Jakarta ya. Partai Demokrat sibuk mengkritik Presiden Jokowi yang mengundang 6 ketua umum partai politik ke istana Presiden pada tanggal 2 Mei ya. Oke. Juru bicara Partai Demokrat ya, Hersaki Mahendra Putra mengungkapkan istana presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat ya, dan bukan menjadi tempat untuk kepentingan golongan. Wah, ini salah besar nih Pak Jokowi ini katanya. Istana presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia ya. Ujarnya ketika dihubungi Tribun.com, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok golongan tertentu. Wah, keras banget ini ya. Itu jauh. Bentar. Kemudian Pak Andi Arief juga ya, berikan pesan pada penegak hukum untuk mendukung calon yang didukungnya di 2024. Bentar. Dia khawatir kalau pertemuan itu adalah untuk mendukung ya, pendukung Jokowi yang lalu untuk mendukung calonnya Pak Jokowi untuk tahun 2024 ya. Bahaya ini, artinya bahwa Presiden Jokowi memberi pesan pada seluruh penegak hukum harap mendukung calonnya karena dilakukan di istana. Nah, karena itu bahaya, kata Andif.
Ini saya bacakan kondisi sesungguhnya ya. Saya bukan harus seperti ini ya. Anda menegaskan istana merupakan tempat presiden untuk memimpin bawahnya, bukan pimpinan parpol. Wah, gitu ya. Itu kemudian dia menjelaskan secara aturan memang tidak ada. Nah ini aturan mengundang parpol, ketua parpol di istana itu tidak ada, mengatakan tidak boleh, gitu ya. Ya, tetapi memang nggak ada peraturan yang mengatakan tidak boleh, tetapi secara etika kurang pas. Nah, pendapatnya dia sendiri. Gimana pendapat kita? Ya, serahkan pada Anda, terserah pada Anda masing-masing. Namun, Andi menyarankan Jokowi agar tidak menggunakan fasilitas negara bila mengumpulkan ketua umum parpol. Wah, ribut kemarin. Wah, tapi ini kan oke. Saya bilang oke, silakan diskusi. Tapi tidak akan saya masukkan di dalam rangkuman saya. Katakan kalau memang kongko ya silakanlah di rumah, di tempat mana gitu, tempat yang tidak mengandung unsur negara gitu ya. Ini bikin aturan sendiri gitu ya. Gitu. Mau di kafe kayak, mau di rumah ketua partai lain kayak gitu ya. Saya itu adalah reaksi dari Andi ya, Andi Arief ya. Selanjutnya ini PKS dukung sikap JK agar presiden tidak urusi politik. Ya ini Pak Jokowi cawe-cawe gitu ya. Loh, emang kenapa gitu ya? Oh, katanya ya. Sikap Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala ya. Tidak urusi politik. Jadi Presiden Jokowi tidak urusi politik jelang Pilpres 2024. Nah, ini didukung oleh PKS. PKS mengatakan tidak betul gitu. Benar, saya setuju. Ya, Pak Jokowi tidak boleh cawe-cawe. Nah, ya. Kemudian Ketua DPP PKS Mardani Al-Sera mengatakan pernyataan jika telah tepat yang meminta Presiden Jokowi tidak cawe-cawe. Ya, Pak JK ya, Yusuf Kala itu negarawan. Ya. Sepertinya apapun statement beliau harus dihormati. Nah, tapi pernyataan JK itu sekaligus mengkritik sikap Presiden Jokowi yang tidak mengundang Partai Nasdem ke istana. Ya. Tadi saya sudah tunjukkan ya mengapa Pak Jokowi tidak mengundang ya. Saya bilang sebetulnya diundang aja ya karena itu koalisi ya. Tapi itu keputusan beliaunya gitu ya. Nah, ini juga ribut, teman-teman ribut. Ya karena begini, kalau dia maka bisa bilang oke, silakan, itu adalah untuk konsumsi Anda. Ya, kalau Anda ingin menunjukkan suatu pendapat sendiri, mari saya ajar Anda membuat YouTube. Wah, terus Anda upload sendiri, tapi tidak di sini. Ya. Di sini kita ingin belajar bersama-sama. Ya. Baik, jadi ini adalah rangkuman. Selanjutnya adalah Hasto Kristianto, ya, Sekjen PDI itu ya tentu aja dia membela Presiden Jokowi ya. Dia menyebut cawe-cawe dilakukan jauh kepada partai putih maupun bakal calon presiden itu masih dalam batas aman. Ya. Pasalnya hal ini tidak melanggar sistem demokrasi di Indonesia. Ya. Saya mau cari referensinya, aduh, apa ya anunya sistem demokrasi Indonesia. Saya pikir kok itu ya. Jadi kalau Anda ingin mau cek, ya, ini dasar yang diberikan oleh Pak Hasto. Ya. Sistem demokrasi di Indonesia itu bagaimana? Monggo silakan. Saya belum punya waktu. Sebenarnya apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis. Ya, mengingat rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi, kata Hasto. Kemudian, ya, Hasto menjelaskan soal pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 ketua di Partai Politik Istana Merdeka itu hanya menyampaikan persoalan masa depan bangsa Indonesia. Kemudian juga bagaimana tantangan dan aspek demografi, ya, tantangan dan pertarungan hegemoni, ya, bagaimana dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, bukan upaya dalam tanda petik ya, suatu pemasangan konsolidasi partai politik yang menyampaikan gambaran tantangan.
Oh, banyak komentarnya. Ya. Menurut Hasto, tantangan masa depan bangsa Indonesia perlu disampaikan ke ketua umum partai politik. Ya. Dan bagaimana apa yang sudah dicapai Presiden Jokowi dapat berkesinambungan. Ya, harapannya yang melanjutkan gitu ya. Ya, silakan itu harapannya. Ya, soal kita misalnya ingin mencari yang lain, ya, memang apa namanya, masing-masing oleh orang boleh berharap ya, apa yang ingin dilakukan ya. Baik, selanjutnya adalah mengenai nah, tadi Pak Hasto, kemudian di sini ada lagi dikatakan PDB Sekjen ya, ini tadi Pak Hasto mengatakan oh yang sama ya, ini cawe-cawe tadi ya. Enggak, itu enggak cawe-cawe ya. Atau memang ya cawe-cawe, tapi untuk kepentingan bangsa, rakyat dan kepentingan rakyat dan bangsa negara Indonesia. Ya. Ini ada lagi komentar dari KSP. Aduh, KSP ini apa ini? Oh, kantor staf presiden. Kantor staf presiden. Ya. Tenaga ahli utama yang bernama Ade Irfan Pudungan. Ya, merespon pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni K. Harman yang menyebut Presiden Joko Widodo mengumandangkan perang. Jika benar bersikap tidak netral dalam Pilpres dan Pileg 2024. Ya. Irfan menyebut pernyataan Beni itu hanya tuduhan tanpa bukti. Ya. Sebenarnya nggak perlu direspon ya. Pernyataannya nggak perlu direspon katanya. Apa yang disampaikan itu nggak ada yang benar gitu. Itu kan sebuah imajinasi atau sebuah tuduhan yang buktinya, faktanya memang tidak ada, ya, tidak ada sama sekali. Ya. Wah, ini panjang komentarnya ya. Ini saya dapatkan dari teman penjual aki. Ya, saya tidak sebutkan namanya karena mereka tidak mau menyebutkan. Kemudian saya mencari lagi artikel selanjutnya adalah mengenai alasan Jokowi sudah jelas ya, karena Partai Nasdem sudah punya calon. Kemudian ada lagi di sini saat Surya Paloh Yusuf Kala hingga Anies gelisah nilai Joko cawe-cawe di Pilpres 2024. Ini yang menulis siapa ini ya? Ini dari apa ya, reporter, aduh gak ada ya, merdeka.com. Nah, ya di sini katakan bahwa komentar-komentar itu karena mereka gelisah. Tidak tahu gelisah apa ini ya, saya tidak berani komentar ya. Memang waktu ini juga ribut ya, waktu mau oh, karena ini, saya bilang oke, saya hanya merangkum ya. Selanjutnya ada satu artikel lagi di sini ya. Apa ini? Oh ini PDIP menduga bahwa Yusuf Kala punya kepentingan politik di balik pesan Jokowi tidak cawe-cawe. Ya. Mungkin agak membingungkan, tapi kelihatan teman-teman sudah mempunyai suatu kesimpulan. Ya. Saya bilang saya tidak boleh menyimpulkan tentang ini. Ya. Karena nanti kalau menyimpulkan saya menjadi subjektif, tidak objektif. Saya sudah berjanji dan kelompok kita sudah berjanji bahwa ini adalah untuk acuan. Nah, baik, jadi saya kira itu untuk ini ya. Nah, ini ada satu artikel lagi. Ya. Sebetulnya artikel ini muncul ya, karena kebetulan pada waktu kita ngomong-ngomong, ya kebetulan tadi malam cukup banyak ya camilannya juga agak malam gitu ya. Ya terus ada kopi, ada istilahnya wedang jahe gitu, wah aman gitu ya. Nah, saya juga kecapean juga ya, karena sampai di rumah saya harus merekam. Nah ini yang menarik, mungkin akan kita diskusikan pada posting selanjutnya ya. Di sini dikatakan bahwa Sandiaga Uno rasanya ingin kembali berjuang dengan teman-teman PKS. Terus dikatakan dia kan mau bergabung dengan P3. Ya. Saya katakan politik itu dinamis. Ya, nanti misalnya dia merasa, waduh bersalah,
dia keluar dari Gerindra misalnya, ya. Oh enggak, yang dulu yang melejitkan saya itu Gerindra, saya mau balik lagi ke Gerindra. Itu adalah haknya dia sendiri. Ya, saya kira itu. Jadi saya berharap bahwa video saya ini sebelum saya upload ini disetujui oleh kelompok saya. Ya, saya kira demikian. Ini jamnya sudah 8:30, tapi masih pagi. Selamat pagi. Sampai ketemu di diskusi kita selanjutnya. Terima kasih.